Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama tetap terus untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Rumah adalah merupakan salah satu tempat tinggal kita, di mana kita bisa hidup dan tinggal bersama keluarga di dalamnya. Istri, anak-anak, bahkan kita sebagai suami, bisa jadi kita juga bergabung dengan orang tua di dalam rumah tersebut. Bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi rumah juga menjadi salah satu sarana agar kita bisa mendidik anak-anak kita, bahkan melakukan berbagai macam aktivitas dunia maupun akhirat. Aktivitas dunia itu biasa kita lakukan dan kita kerjakan di dalam rumah, dan aktivitas akhirat pada umumnya adalah merupakan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah juga akan menjadi masalah bagi para penghuninya yang tinggal, hidup, dan menetap di dalamnya, apabila di dalam rumah tersebut ternyata mengalami gangguan-gangguan dari kalangan bangsa jin ataupun syaitan, bahkan adanya serangan-serangan sihir yang berasal dari para manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang meminta bantuan kepada bangsa jin ataupun syaitan. Maka amalkan ini agar jin, syaitan, bahkan sihir-sihir tidak betah di dalam rumah kita, bahkan keluar dari rumah kita. Atas izin Allah, syaitan akan lari terbirit-birit keluar dari rumah kita. Apa amalan yang mesti kita lakukan agar rumah kita terhindar dari gangguan jin, serangan syaitan maupun sihir? Nabi SAW memberikan tips kepada kita di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini, rumah kalau terlihat seperti kuburan itu sangat sunyi, sangat sepi. Saking sunyi dan sepinya, tidak ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan kalau sudah rumah itu seperti kuburan. Bayangkan, kita lihat saja kuburan, sunyi, sepi, dan tidak ada amalan-amalan, kegiatan-kegiatan, ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan di atas kuburan. Maka sama halnya seperti rumah. Rumah apabila tidak kita lakukan dengan aktivitas-aktivitas, amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajar jin, syaitan
sihir akan bisa tinggal menetap di dalamnya, bahkan seolah mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang bisa mengganggu penghuninya kapan saja. Teman-teman yang dirahmati Allah, hidupkan rumah kita. Hidupkan rumah kita. Berikan rumah itu dengan penerangan. Berikan rumah itu berupa cahaya, di mana untuk menghidupkan rumah dan menghidupkan cahaya di dalam rumah adalah dengan melakukan semua aktivitas-aktivitas, amalan-amalan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Amalan apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah sehingga rumah itu tidak terlihat seperti kuburan, tidak terlihat sunyi, sepi? Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Terlihat seperti remeh, terlihat seperti sepele. Ternyata hanya dengan membacakan surah Al-Baqarah, syaitan akan lari terbirit-birit. Ini adalah merupakan salah satu amal ibadah seorang hamba yang dengan membaca Al-Quran, khususnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kita di dalam hadis ini, dan ini adalah merupakan petunjuk untuk kita sebagai umat beliau, maka surah Al-Baqarah adalah merupakan satu surah yang dapat mengusir jin, syaitan, ataupun sihir-sihir yang ada di dalam rumah kita. Jangankan di dalam rumah kita, di dalam tubuh penghuni rumahnya pun, insya Allah, jin, syaitan, ataupun sihir-sihir tersebut akan keluar dari tubuhnya. Maka, mari kita lindungi keluarga kita, anak-anak, dan cucu-cucu, serta istri kita dari gangguan-gangguan jin, sihir, maupun syaitan di dalam rumah di mana kita tinggal menetap di dalamnya. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, baca surah Al-Baqarah. Hidupkan suasana rumah dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Berikan penerangan-penerangan dengan cahaya Al-Quran di dalamnya, sehingga rumah seolah-olah tidak mati. Rumah seolah-olah seperti tidak berpenghuni. Jadi, karena kita menghuni di dalamnya, buat aktivitas-aktivitas amalan-amalan ibadah. Pertama, membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana yang sudah diberikan petunjuknya oleh Nabi kita. Baca surah Al-Baqarah. 2. Dirikan sholat. 3. Perbanyak zikir di dalam rumah. Dan masih banyak amalan-amalan, aktivitas-aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan, yang bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini akan menjadi benteng, menjadi perisai bagi kita yang mengamalkan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya menjadi benteng saja, tapi menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah, menjadi sebab Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bisa kita amalkan sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, khususnya kepada keluarga kita, istri, suami, anak-anak, bahkan cucu maupun orang tua yang tinggal hidup menetap di dalam rumah yang telah kita tempati.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.